Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Gimana nih kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, hari ini hari Selasa pada tanggal 5 April 2022 kita akan melanjutkan materi sosiologi, yakni materi tentang sosialisasi. Nah, sebelum masuk materi, Ibu mau tanya dulu nih, ada nggak sih di antara kalian yang mungkin pernah dengar kata sosialisasi atau mungkin pernah ikut nih dalam kegiatan sosialisasi? Iya, pernah. Oke, Lucy pernah mengikuti kegiatan sosialisasi. Mungkin bisa disebutkan itu sosialisasi apa yang kamu ikuti? Sosialisasi tentang pemilu, tentang vaksinasi, dan tentang protokol kesehatan. Oke, jadi ada banyak ya kegiatan sosialisasi yang kamu ikuti. Nah, sebenarnya nih kalau kita ikut sosialisasi itu kegiatannya itu ngapain aja sih? Boleh tahu nggak? Yaitu penyampaian informasi terkait tema sosialisasi tersebut. Misalnya, kalau sosialisasi pemilu, isinya terkait tentang pelaksanaan pemilu. Oke, kita garis bawahi ya. Jadi, dalam sosialisasi itu ada kegiatan penyampaian informasi. Oke. Nah, jadi karena kalau kita ikuti kegiatan sosialisasi itu terdapat penyampaian informasi, tentu kita sudah bisa simpulkan lah ya, tujuannya itu ya kita ingin mendapatkan informasi terkait suatu hal. Misalnya saja seperti tadi, kegiatan tentang sosialisasi pemilu, yakni kita mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut untuk mendapatkan informasi tentang pemilu, seperti misalnya tata cara pemilu, kemudian syarat-syarat untuk mengikuti pemilu, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pemilu. Nah, biasanya sosialisasi ini diadakan atau diberikan kepada pemilih awal. Misalnya mereka yang baru 17 tahun ke atas itu kan baru diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan pemilu. Nah, biasanya itu diadakan sosialisasi kepada mereka-mereka yang sudah 17 tahun ke atas untuk bisa mengikuti kegiatan pemilu. Nah, apakah sosialisasi itu hanya terbatas ruang, waktu, atau hanya bisa diikuti oleh usia tertentu saja? Tentu tidak ya. Jadi sosialisasi itu dapat diikuti oleh semua orang. Hal ini sesuai dengan definisi sosialisasi dalam sosiologi. Jadi, sosialisasi dalam sosiologi dapat diartikan sebagai proses yang dialami oleh individu untuk mengenal, mempelajari, maupun menerapkan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Nah, salah satu tokoh sosiologi, yakni Peter L. Berger, mendefinisikan sosialisasi sebagai proses belajar yang dilalui oleh seorang anak sebagai anggota dari masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam masyarakat tersebut. Jadi misalnya nih, ketika kita ikut sosialisasi tentang pemilu, tentunya kita sudah menjadi tahu nih informasi tentang pemilu. Nah, setelah itu kita dapat berpartisipasi dengan mengikuti pemilu tersebut. Jadi kegiatan sosialisasi itu ada penyampaian informasi ya, kemudian dapat diikuti oleh semua orang, dan setelah itu kita dapat berpartisipasi dalam masyarakat dari informasi yang kita dapatkan tersebut. Nah, sosialisasi ini dalam sosiologi itu nggak hanya dialami oleh orang-orang yang sudah dewasa misalnya, ataukah hanya anak-anak yang sudah 17 tahun ke atas yang boleh ikut, atau mungkin hanya siswa ini yang boleh ikut, atau hanya orang-orang tertentu yang boleh ikut. Enggak ya. Jadi dalam sosialisasi itu bisa diikuti oleh semua orang. Dari kita mulailah dilahirkan hingga nanti kita meninggal, kita akan selalu terus bersosialisasi
agar dapat menyesuaikan dengan nilai dan norma yang ada di suatu masyarakat. Misalnya saja nih, ketika kalian kemarin masuk ke SMA ini, itu kan ada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Nah, dalam kegiatan tersebut kan kalian mendapatkan informasi terkait sekolah ini ya, mungkin dari peraturannya, kemudian nilai-nilai seperti apa, kemudian peraturannya itu seperti apa, kita kan jadi tahu. Nah, tentu saja dan mungkin saja peraturan yang ada di sekolah dengan yang di rumah itu bisa saja berbeda. Misalnya saja ketika di rumah nih kita boleh ngobrol pakai bahasa Jawa gitu biasa gitu sama teman-teman. Tapi kalau di sekolah nggak semuanya teman-teman, nggak setiap saat kita bisa menggunakan bahasa Jawa. Misalkan kayak saat pelajaran seperti ini, tentu kita pakai bahasa Indonesia kan. Nah itu bisa saja berbeda. Nah kalian tentu harus terus menyesuaikan diri dengan nilai, norma maupun peraturan yang ada di setiap kelompok yang kalian ikuti. Nah, dalam sosiologi, sosialisasi ini ada 4 tahap yang harus dilewati ya. Nah, jadi untuk tahapan sosialisasi itu dalam sosiologi terbagi menjadi 4 tahap. Nah, di sini Ibu menggambarkan tahapan sosialisasi itu seperti halnya kita menaiki anak tangga ya. Ini tangga yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kenapa Ibu menggambarkan tahapan sosialisasi ini seperti anak tangga? Karena kita sebagai manusia ketika mengikuti sosialisasi itu semakin lama sosialisasi yang kita alami itu akan semakin kompleks. Semakin naik level, maka akan semakin kompleks pula sosialisasi yang kita dapatkan. Misalnya dalam tahap pertama, ini ada tahap persiapan atau preparatory stage. Nah, dalam tahap pertama ini biasanya dimulai ketika seorang anak itu dilahirkan hingga dia mulai bisa menirukan secara sederhana. Misalnya saja kita kan biasa lihat nih anak kecil yang mulai menirukan kata-kata sederhana seperti misalnya ketika minta minum dia bilangnya mimi seperti itu. Nah, itu merupakan tahap persiapan atau preparatory stage. Nah, ketika anak itu sudah mulai tumbuh besar, dia mulai bisa nih menirukan secara sempurna. Dia udah mulai berbicara dengan sempurna dan dia juga udah mulai bisa mengenal dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Misal dia udah bisa membedakan, oh ini ibu, ini ayah, ini kakek, ini nenek, dan ini kakak, itu seperti itu. Nah, tahap itu merupakan tahap kedua dalam sosialisasi atau tahap meniru. Tahap meniru ini juga disebut tahap play stage. Nah, di dalam tahap ini biasanya anak-anak itu sudah mulai mengenali lingkungannya, dan karena dia sudah mulai mengenali lingkungannya, dia mulai menirukan aktivitas yang dilakukan oleh orang dewasa. Misalnya saja ketika melihat ibunya memasak, dia mulai mencoba mengikuti memasak dengan mungkin menggunakan tanah liat atau daun-daunan di sekitar rumahnya itu dengan peralatan memasak sederhana seperti itu. Atau kan ada ya biasanya alat-alat memasak yang untuk anak-anak itu kan, nah itu biasanya anak-anak memainkan peran dengan menirukan peran orang dewasa. Atau mungkin ketika dia melihat seorang ibu yang menggendong anaknya, dia sedang mainan boneka dan menganggap boneka itu sebagai anaknya, kemudian digendong, dikasih makan seperti itu. Nah, setelah anak itu terus tumbuh dewasa, mungkin anak-anak dan mulai bisa memahami tentang peraturan-peraturan itu, misalnya kan mungkin usia 5-6 tahun gitu kan dia sudah mulai paham nih tentang peraturan, misalkan kayak
mainan petak umpet gitu, dia tahu aturan main petak umpet itu seperti apa. Atau main permainan kelereng gitu, dia tahu kalau main kelereng itu yang boleh apa, yang nggak boleh apa. Nah itu mereka sudah masuk dalam tahap siap bertindak. Atau game stage. Nah, dalam tahapan ini anak-anak itu sudah mulai tahu nih peraturan sederhana yang ada di lingkungannya. Nah, setelah mereka tumbuh dewasa, mereka mulai memahami nilai dan norma yang ada di lingkungan sekitar, mulai terutama mulai bisa sekolah seperti itu, dia akan mulai memahami peraturan-peraturan. Itu masuk tahap yang terakhir, yakni penerimaan norma kolektif atau generalized order. Nah, jadi seperti ini ya, tahapan sosialisasi itu seperti halnya kita menaiki anak tangga. Jadi tahap pertama itu yang masih sederhana, anak-anak itu hanya meniru secara sederhana. Kemudian tahap yang kedua, dia mulai bisa menirukan dan memahami lingkungan yang ada di sekitarnya. Setelah dia memahami lingkungan di sekitarnya, dia mulai memahami pula nilai-nilai norma-norma sederhana, peraturan gitu yang terkait dengan mungkin permainan ataupun nilai-nilai norma sederhana, seperti mungkin ketika menerima menggunakan tangan kanan atau berbicara sopan kepada orang yang lebih tua. Nah, setelah dia mulai beranjak dewasa, dia akan melewati tahap yang keempat, yakni penerimaan norma kolektif, di mana dia sudah mulai bisa memahami peraturan, nilai, dan norma yang ada di sekitarnya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Paham semua ya? Oke, untuk hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kalau misalkan ada hal yang belum dipahami, nanti bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.